kan menurut beberapa ya kubunya Mas Hasto misalnya dan sebagian orang itu kan menuding atau curiga lah ada tangan Mulyono di balik apa ya penahanan dia, memtersangkakan dia gitu loh. Sebagai orang yang pernah dekat dengan Jokowi dan itu masih dekat kok. Masih dekat ya? Memang Siapa tahu saya mata-mata Jokowi sebenarnya. Yang kemudian dianggap dekat dengan PDI atau ditanam di PDI. Makanya disemprit mulu sana sini. itu apa menurut Mas Toto mungkin nggak sih Jokowi melakukan itu? Dalam politik apapun mungkin, tapi saya nggak mau masuk ke wilayah sana. Karena ini kan sebuah hal yang hanya bisa dibuktikan ya lewat pembuktian hukum. Nggak bisa kita menggunakan analisis politik. Kalau menggunakan analisis politik, intervensi bisa dilakukan siapapun. Misalnya pimpinan KPK tuh temennya si ini loh. Oh ternyata saya lihat pernah datang di kondangan si ini misalnya. Dari situ analisis kemudian bisa nyambung-nyambung aja. Tapi andai kata pun iya, buktikan secara hukum. Jangan kaitkan dengan momen politik yang lain. Yang menjadi pertanyaan kan kalau intervensi itu kan kalau Prabowo mungkin iya, karena dia presidennya misalnya. Dan KPK masuk ruang eksekutif itu loh. Tapi kalau Jokowi relevansinya di mana kan dia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kan katanya anaknya masih wapres. Itu tapi kan kalau menggunakan pendekatan politik, saya nggak setuju. Pendekatan penilaian dan pengambilan kesimpulan terhadap kasus hukum itu digunakan dengan menggunakan sebuah hipotesa politik. Itu menurut saya akan membawa sebuah perdebatan yang nggak akan berujung. Karena ketika kita berbicara hipotesa, apapun mungkin terjadi sebagai sebuah kesimpulan. Itu yang menurut saya tarunglah dalam proses hukum. Lebih baik menggunakan alas hukum untuk menyelesaikan persoalan itu gitu. Iya dong, kasusnya hukum selesaikan dengan hukum. Kalau Anda ingin menggunakan pendekatan politik juga, berarti Anda melakukan kesalahan dan kejahatan yang sekarang sedang Anda tuduhkan pada orang lain. Tapi sebagai orang yang dekat ya, tadi kan menolak dikatakan pernah dekat gitu ya, dekat dengan Jokowi, mungkin nggak sih Pak Jokowi melakukan itu? Buat saya nggak tahu dalam kasus ini. Tapi buat saya apa yang terjadi dalam isu 3 periode, saya saat itu masih dekat loh. Dalam isu mengenai, saya jelas menolak dari awal. Kalau itu mau di media saya clear jelas menolak dari awal. Ya tapi saya tahu banyak hal di situ berarti kan. Yang kedua dalam konteks majunya Mas Gibran. Buat saya positioning Pak Jokowi tidak sebagaimana mestinya. Tidak elok dilakukan, katakanlah yang dilakukan oleh beliau hanya pembiaran. Kalau kita nggak mau menuduh mengintervensi dan nggak bisa membuktikan mengintervensi, pembiaran proses politik seperti ini terjadi pada masanya, menurut saya itu tidak elok terjadi. Nah, itu aja Mas jawabannya. Jadi jawabannya nembak ke atas harusnya udah bisa disimpulkan. Biarlah audiens yang menyimpulkan. Tapi gini, menarik. Tadi kan sempat menyinggung soal 3 periode. Tapi, jadi 3 periode. Tapi Mas Toto yakin bahwa 3 periode itu tidak terjadi hari ini? Karena ada yang bilang, ini kan hanya ganti akun aja nih katanya. Saya agak berbeda ya. Oke. Kalau saya melihat Prabowo is Prabowo. Oke. Prabowo is not Jokowi. Prabowo sulit diatur oleh Jokowi. Bahkan dalam konteks pendekatan kebijakan, Prabowo akan berbeda dengan Jokowi. Dan itu sudah bisa terbukti, terlihat dari arah-arah kebijakan yang kita lihat dalam 3 bulan atau 4 bulan pertama. Apa yang sekarang sedang terjadi berbeda sekali dengan pendekatan seorang Jokowi. Cara menerjemahkan bagaimana efisiensi, semua presiden pasti bicara efisiensi. Tapi bagaimana menerjemahkannya, disitulah terlihat Prabowo tetap menjadi seorang Prabowo. Jadi kalau kita baca bukunya Pak Prabowo, Paradoks Indonesia dan Solusinya, apa yang dilakukan sekarang ini ya betul-betul Prabowo dengan semua kontroversinya ya, dengan semua ketidaksetujuan berbagai pihak gitu ya. Prabowo is Prabowo. Dan itu sangat berbeda lagi-lagi dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi kalau mau dikaitkan dengan apakah Jokowi masih memainkan peran besar, saya meyakini tidak. Paling tidak dalam konteks bernegara. Tapi gini Mas, ini sebagai orang yang dekat dengan Jokowi dan juga dekat dengan PDI Perjuangan.
Ini kan Mas Toto berada di Kalau tengah-tengah. sama saya. Prabowo belum ya? Oh, sama Prabowo belum kayaknya. Kalau menurut saya sih belum. Ini kalau boleh kasih advice, endingnya nanti lebih baik PDI berselancar bersama pemerintah atau tetap dengan posisi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah? Buat saya PDI harusnya memainkan fungsi dan peran yang partai lain tidak mainkan. Kalau nggak mau deklarasi nggak apa-apa. Oke. Tapi tadi ada bahasa yang menurut saya udah bocorkan tadi. Statement tegas. Posisikan dan tegaskan bahwa anggota-anggota DPR saya akan melaksanakan fungsi sebagai pengawas. Oke. Karena sekarang yang sedang terjadi dengan isu koalisi permanen dan seperti akan dijalankan adalah Nurul Arifin jelas tuh mengatakan bahwa kita nggak boleh mengkritik kebijakan Prabowo, yang ngomong anggota DPR loh gitu Iya, kan. Golkar, ya. Padahal tugas pertama anggota DPR adalah melakukan pengawasan. Pengawasan. Jadi kalimat itu menurut saya sudah menjadi oase. Walaupun mungkin akan kalah berhadapan-hadapan dengan DPR-nya 85. Kim yang 85%, tapi paling enggak fakta, data, pendapat yang berbeda itu kemudian tampil di hadapan publik. Dan ketika kemudian DPR nggak bisa melakukan fungsi pengawasan, kita tahu ada elemen lain, termasuk ketika harus turun ke jalan. Itu agak ngeri nggak sih Mas Toto, sebenarnya 85% itu di satu keranjang gitu ya. Karena itu bisa melakukan apapun termasuk mengamandemen konstitusi. Ya gimana? Itulah yang dicontohkan Pak SBY juga dengan set gap-nya 75,34% kekuatan. Itulah yang dicontohkan juga oleh Jokowi dengan kekuatan kalau tidak salah sekitar 81 atau 82% di periode keduanya setelah menarik Gerindra. Artinya saya nggak mau menyalahkan Prabowo saja dalam konteks ini. Ini sebuah cacat sistem yang dilestarikan dan dinikmati keanomaliannya oleh siapapun presidennya. Dengan kemudian mengatakan kita nggak usah pusing deh, kita deal-dealan aja bagi kursi menteri, bagi kursi BUMN, bagi kursi dubes, dan kemudian kita pastikan adem ya DPR-nya ya. Gua ada beberapa undang-undang pamungkas nih yang lu harus lolosin. Dengan, Aman ya? dengan dalih memuluskan Ya, program-program. lu recall ya, kalau anggota DPR lu tetap kembali lu, kan itu yang sekarang sedang Kong kali kong jatuhnya itu. Iya, jadi ya ini sesuatu yang sudah dilestarikan, terutama saya harus mengatakan setelah SBY jilid kedua dengan adanya ide Setgap gitu ya. Setgap, ya.